Bang, tip hemat listrik pakai AC gimana bang? Bahas pakai PT. Ah, kau ini kan udah sering dibuat, kan udah banyak PT-PT-nya dibuat. Tak menyimak pula kau ini. Oke lah, kita buat lagi ya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau hemat listrik saat pakai AC, yang pertama nih ya, yang pertama pastikan kapasitas AC dan ruangan cocok. 2x3 ruangan ya, luas 2x3, 3x3 untuk setengah PK. Luas ruangan 3x4 untuk 3/4 PK. Luas ruangan 4x4 untuk 1 PK. Nah, jangan teman-teman pakaiin setengah PK. Luas ruangan, karena gini, banyak teman-teman berpikir seperti ini. Luas ruangan 4x4, wah, kalau gue pakaiin 1 PK gede banget. Boros dong listrik gue. Gue pakai aja setengah PK, biar irit listrik. Nah, itu salah besar ya. Karena apa? Karena nanti AC kapasitas kecil, teman-teman taruh di luas ruangan yang besar, maka si kompresor AC ini akan bekerja terus non-stop, karena dia susah untuk mencapai temperatur untuk mendinginkan ruangan ini, karena luas ruangannya gede, luas ya. Kayak lu aja, beban kemampuan lu ngangkat beban karung misalkan 50 kilo, lu disuruh ngangkat beban karung 100 kilo, ngos-ngosan kan? Butuh banyak energi. Nah, sama kayak AC. Maka kalau AC-nya lebih kecil daripada luas ruangannya akan membutuhkan banyak energi ya. Satu itu ya, pastikan kapasitas AC dan ruangan cocok. 2, pastikan tegangan listrik stabil. Tegangan listrik itu yang mana? Yang ini nih, tegangan listrik kayak gini nih. Nih guys, standar tegangan listrik di Indonesia itu 220 volt ya, dan itu bisa diukur pakai tang ampere. Nah, posisikan di V ya, V, voltage atau voltase atau tegangan listrik, itu sama aja. Selektor di V, kedua ujung kabel ini colokin di colokan listrik yang ada listriknya. Colokan mana aja bebas. Nah, akan keluar nanti terpantau 200. Nah, ini dia. 224 volt. Nah, itu stabil, yaitu sesuai standar. Karena ada juga di beberapa daerah yang listriknya drop 140, nilai tegangan listriknya 150, 160. Nah, itu tidak bagus. Nah, kebanyakan AC itu dibuat bekerja di tegangan 220 volt. Kalau dia tidak stabil, tegangan listrik di rumah teman-teman, apa ya bahasa kampung itu spanning, kayak gitu loh, drop tuh. Lampu yang redup-redup itu loh. Nah, itu bisa bikin listrik boros. Kenapa bisa boros? Karena pada saat teman-teman ngidupin AC di listrik yang tidak stabil atau drop, maka ampere kompresor akan naik, guys. Naik ya. Kalau naik ampere kompresornya, maka kompresor bisa aja overheat ya, panas, ampernya tinggi. Kalau ampere tinggi, maka watt AC teman-teman jadi tinggi. Kayak lu aja, lu biasa contoh nih, makan 2 piring ya. Lu biasa porsi perut lu itu 2 piring. Terus lu dikasih setengah piring. Kamu kan lu, panas pala lu. Kayak gitu guys. Jadi, kalau tegangan listrik tidak stabil, solusinya hubungi PLN, minta perbaikan tegangan listrik. Jangan dibiarin. Penyebab tegangan listrik tidak stabil apa? Bisa karena instalasi listrik di rumah teman-teman jelek, kabelnya jelek, banyak sambungan yang kendor, atau kabel dari PLN yang kendor, atau gardu PLN ada gangguan. Hubungi PLN, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan penyebab tegangan listriknya tidak stabil setelah meteran ke instalasi dalam rumah teman-teman, mungkin ada biaya lain, karena itu bukan kewenangan, bukan kewajiban PLN. Kewajiban PLN itu dari meteran ke tiang ya, ke tiang listriknya itu. Lalu, pastikan AC-nya dipasang sesuai prosedur yang benar. Jadi, agar sinkron ya, ampere, tekanan freon, ini sinkron. Lalu, kalau mau hemat listrik lagi, cuci rutin guys. Cuci rutin, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali ya. Jangan sampai 5 tahun, 6 tahun baru dicuci. Kalau AC kotor, itu bisa sebabkan sama, ampere akan naik. Ampere naik ya, ampere kompresornya. Kalau ampere kompresor naik, maka watt AC teman-teman akan ikut naik. Kalau wattnya tinggi ya, konsumsi listrik juga boros. Nah, kenapa AC kotor bisa bikin boros listrik? Kayak gini guys, jadi AC kotor nih, udah tutup debu semua indoornya tuh, filternya, EVAP-nya, kondensernya, ketutup debu, indoor-outdoor penuh dengan debu, maka temperatur ruangan, suhu ruangan ini susah tercapai, susah dinginnya, karena pennya juga penuh dengan kotoran. Dinginnya EVAP itu nggak bisa dibuang oleh pennya, nggak bisa disebarkan ke dalam ruangan teman-teman. Kalau ruangan teman-teman lama dinginnya, maka si termis atau termistor di AC itu tidak mendeteksi ruangan itu dingin, maka kompresor akan terus bekerja keras.
non-stop hidup terus. Kalau kompresor hidup terus, maka konsumsi listrik akan jadi boros. Nah, selanjutnya gini, kalau mau hemat listrik, ikutin settingan di remote kayak gini ya. Nih, perhatikan. Nah, ini juga penting guys. Kalau mau hemat listrik saat pakai AC ya, turunin dikit. Set. Nih. Yang pertama, kita mulai aja ya. Oh, belum dihidupin. Oke, ya. Hidupin AC-nya. Pastikan mode cool, guys, ya. Mode cool. Di sini kalau Panasonic itu ada bacaan cool ya. COOL. Nah, cool ya. Pastikan mode cool. Angka temperaturnya itu di atas 22, guys, ya. Kalau gue siang itu 24, kalau malam 25. 24, 25, 26 itu idealnya untuk kulit-kulit orang-orang di negara tropis lah ya. Karena nyaman. Jadi kalau di angka 24, 25 ini, teman-teman, dinginnya dapat, hemat listriknya juga dapat. Jangan di angka 16 nih kayak gini nih. Di 16, 17, nah itu sebaiknya jangan ya. Kenapa? Ya karena kita ini di negara tropis guys, bukan di Eropa atau di negara yang musim dingin. Ini sulit sekali untuk mencapai 16 derajat Celcius ini. Ya, si ruangan kita ini gua rasa sulit untuk mencapai di temperatur 16 derajat Celcius ini, kecuali teman-teman tinggal di daerah yang musim dingin ya. Mungkin kayak di mana ya? Di Indonesia itu ada beberapa daerah dingin ya, mungkin bisa aja tercapai. Tapi kalau teman-teman apalagi tinggal di kota besar kayak Jakarta, Bekasi, Tangerang ini sulit sekali guys. Ya, karena kita tropis. Nah, kalau teman-teman setting di angka 16, 17 ini, maka kompresor akan terus bekerja keras ya, non-stop. Karena temperatur tidak pernah tercapai, maka listrik boros. Jadi settingnya itu di angka 24, 25. Kalau gue ya nyamannya di 24 atau 25. Lalu, ini mode ya. Mode cool, angka temperatur 24, 25. Lalu pen bebas. Pen ini sesuai selera ya. Mau berapa bar silakan. 2 bar, 3 bar mau full juga nggak masalah. Lalu swing juga bebas. Mau naik turun silakan bebas. Kalau menurut gue sih swing ini lebih baik ke atas. Jangan kena langsung ke badan kita. Karena kalau kita terpapar kena dingin AC dalam waktu lama itu ada namanya penyakit Bell palsy. Jadi kayak orang kena stroke ringan kayak gitu ya. Jadi sebaiknya ke atas saja. Sama aja. Nanti lama-lama juga dingin seluruh ruangan guys. Gitu guys ya. Nah, tip yang terakhir kalau mau hemat listrik saat pakai AC, belajarlah cuci sendiri guys ya. Dengan bisanya teman-teman bisa cuci sendiri AC ini, bukan hanya hemat listrik, tapi juga hemat isi dompet teman-teman. AC-nya awet. Kalau AC teman-teman masih dicuci oleh teknisi, percayalah, dalam waktu berapa lama pasti akan ada keluhan. Setiap cuci biasanya freon kosong, freon kurang, ini rusak, itu rusak, kapasitor rusak, termis rusak. Nggak nipu dunia AC ini ya. Dunia AC itu nggak nipu, nggak makan. Nggak ngibulin, nggak ada cuan. Makanya belajarlah cuci sendiri. Kalau teman-teman bisa cuci sendiri, AC-nya pasti awet, isi dompetnya pasti aman. Itu guys ya. Salam dunia tipu-tipu. Ngeselin banget.